Prof. Irwan, Prof. Yeah. Komsarial sama Pak Ahmad Krisna Putra. Yeah. Seperti tadi kita sampaikan, ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan melunching kartu petani berjaya. Nah ini kan kaitannya juga dengan infrastruktur, teknologi, dan kemampuan masyarakat kita dengan latar belakang pendidikan tentu yang berbeda-beda, gitu ya. Betul. Nah ini sejauh mana kira-kira kalau Prof. Komsarial melihat kesiapan program untuk kartu petani berjaya ini, ya, soal infrastruktur dan kesiapan masyarakat kita untuk mengakses secara online. Silakan, Prof. Ya, oke, terima kasih Pak. Kalau saya melihat pertama mengenai kebutuhan internet itu sudah sampai semua sampai desa. Oke. Bahkan saya pernah survei juga ke kabupaten saya, di IndiHome udah ada. Jadi menurut saya petani itu 90% lah, 99% mereka itu sudah memiliki Android. Barangkali untuk menggunakan kartu pintar ini, ya, itu perlu ada barangkali BIMTEK ya, BIMTEK untuk petani-petani itu sendiri. Karena dia menggunakan aplikasi barangkali belum begitu mengetahui, memahami. Jadi ada khusus BIMTEK gitu untuk petani-petani ini tentang teknologi itu sendiri. Kalau mereka Android itu sudah ada semua. Kampung saya itu udah rata-rata Android, bahkan HP mereka itu kalah punya HP saya, gitu. Udah canggih dia. Ya itu tadi, karena dia punya obsesi. Ya itu tadi, di desa itu saling racing tentang HP itu. Dia punya HP ini, punya HP ini. Jadi tidak ada masalah menurut saya tadi. Hanya barangkali nanti untuk BIMTEK-nya itu ya dibuat atau per kelompok atau namanya per desa gitu. Jadi hanya itu aja barangkali yang namanya tim kartu pintar. Kartu petani jaya ini ya harus ekstra untuk boleh katakan cara penggunaan aplikasi teknologi kartu petani berjaya ini sendiri. Terus itu yang kedua ya, di dalam kartu petani berjaya ini dan banyak sekali keuntungan untuk petani ini ya. Dia tidak lagi dia pergi ke kios, ini udah datang sendiri. Boleh dikatakan sudah ada dosennya, sudah ada semua datang itu sendiri. Tinggal lagi hanya ya dia melengkapi ya, kalau dia kartu KTP ya, KTP-nya harus online itu. Barangkali KK-nya di situ ada persyaratannya menurut saya. Itu pendapat dari saya itu. Terus yang ketiga mengenai sinergi antara gubernur dengan wakil gubernur. Oke, Bro. Saya lihat Pak Rinal dengan Bu Nuni itu sangat pasangan yang serasi menurut saya. Dan mereka sudah membagi tugas. Saya kemarin itu pernah diskusi dengan Ibu Nuni ya. Dia sangat paham sekali. Dia sangat paham sekali tentang bidang, apalagi dia pengalaman daripada sebagai Bupati Lampung Timur. Ya, terus Pak Rinal pada pengalaman juga di sekretaris daerah. Itu udah sinergi. Kalau menurut saya itu istilah saya udah paku Belanda, Pak. Jadi paku Belanda itu seperti di rel kereta, nyabutnya payah, Pak. Kalau nggak rame-rame orang, nyabutnya nggak bisa. Nah, itu seperti paku Belanda. Seperti itu. Mudah-mudahan lah untuk 5 tahun ke depan ini pasangan yang ideal antara Pak Rinal dengan Bu Nuni ini sendiri. Saya yakin itu ya. Apalagi saya lihat Pak Rinal dengan tahun kelahirannya dengan tahun kelahirannya Bu Nuni itu sangat jauh sekali. Itu sangat ini sekali. Jadi ada saling menimba. Kadang-kadang kan itu sangat kecil, sedikit sekali sehingga PL-nya keluar. Nah, itu yang sering itu tadi. Jadi menurut saya kita berdoa bersamalah Pak Donald apa yang dikatakan tadi itu selalu sinergi, dan kita doakan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur selalu sehat, ya. Terus itu programnya didukung oleh masyarakat, kita doakan bersama. Itu yang kita harapkan sekali kepada kedua beliau ini. Mas. Jadi tanggal kelahiran juga mempengaruhi ya, Prof ya? Tanggal kelahiran mempengaruhi.
Beliau ada 17 saat. Hari ini 17. pas 64 tahun 64 Pak Gubernur. tahun. Iya, ulang Oh, tahun yang iya, ke-64. Iya. 78 ulang tahun Juni. kalau Iya, begitu. Pak Gubernur. Dan saya lihat dengan istrinya juga lahirnya tanggal 17. Iya. Sama tanggal 17. Hanya beda 69. Iya. Ini 56. 56. Ya, 56. Dengan Ibu Riana Sari, Ibu Iya, Gubernur. itu sama tanggal 17. Saya lihat tadi itu sama bisa itu tanggal 17. Iya, Beda iya. serasi ya. Gitu. Jadi memang kan begini Prof, kalau kita lihat hampir di berbagai daerah, ini kadang-kadang harmonisasi antara namanya jabatan politik ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu tentu sangat mempengaruhi sekali terhadap kinerja. Ya. Gitu. Nah, maka tadi kita sampaikan kita berharap hubungan yang harmonis seperti tadi kata Pak Prof itu ibarat paku Belanda gitu ya. Belanda. Kita berharap ini sampai 5 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Gitu. Iya. Maka kita harapkan paku Belanda. Paku Belanda itu saya katakan rel kereta itu ada pakunya. Iya. Itu zaman Belanda. Jadi nyabutnya itu tidak 1-2 orang, ribuan orang baru tercabut gitu. Iya, iya. Ya, tanpa teknologi itu sendiri. Amin, Ya. amin. Nah, mungkin tadi menanggapi yang disampaikan Pak Prof Komisaria, Pak Ahmad Krisna Putra, soal tadi petani kita, mereka itu tentu perlu diedukasi juga. Seperti mungkin diberikan bimbingan teknis, Iya. bagaimana mereka supaya bisa mengakses teknologi itu Iya. sesuai dengan tentu yang diharapkan oleh pemerintah. Dan kemudian Provinsi Lampung ini 15 kabupaten kota, ini kan geografisnya berbeda-beda. Mungkin ada juga di daerah yang dia blank spot, ya, di situ tidak terakses oleh jaringan internet. Nah, ini bagaimana provinsi mensiasati hal ini? Pak Ahmad Krisna Putra, silakan. Pak. Iya. Kemarin memang ada beberapa wilayah ya di Kabupaten Lampung Barat, kemudian di pesisir barat yang masih ada sedikit ininya. Tetapi ada program dari Kementerian Kominfo Indonesia Merdeka Sinyal tahun 2019 kemarin. Jadi sudah nyambung lah ke situ. Kemudian kita juga sudah mengumpulkan provider penyedia telekomunikasi ini untuk mendukung Kartu Petani Berjaya. Sudah kita kumpulkan untuk mendukung ini. Mereka siap apabila ada jaringan internet yang tidak sempurna di wilayah tersebut. Jadi mereka siap untuk mendukung Kartu Petani Berjaya. Kemudian juga kita juga sudah melakukan pembinaan yang tadinya awalnya akan dilakukan sampel dulu, Pak Profesor Irwan di Gadingrejo tempo hari. Ada sekitar 1.600 petani, itu juga kita sudah lakukan sosialisasi, edukasi, dan sudah kita coba jaringan di sekitar situ pada petani-petani di situ untuk. Tapi pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor Syarial ini, petani itu lebih canggih daripada kita. Jadi baru kita, oh iya Pak, ini Pak, udah paham, dia sudah paham. Dan gaung Kartu Petani Berjaya ini sudah sampai kemana-mana. Jadi tinggal menunggu di launching oleh Pak Gubernur, mereka sudah siap. Mudah-mudahan jaringan internet nggak ada masalah. Kemudian juga edukasi kepada petani juga bagaimana kita mengakses Kartu Petani Berjaya itu, mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan kita sudah sosialisasikan dengan pihak perbankan juga sudah kita sosialisasikan mengenai kondisi-kondisi jaringan yang ada di lapangan. Jadi semuanya sebenarnya sudah siap untuk di launching Kartu Petani Berjaya. Oke, terima kasih Pak Krisna Putra. Jadi mungkin begini, sekarang ini kan kita di masa COVID. Ya. Pandemi sekarang ini dari semenjak bulan Maret, tanggal 2 diumumkan oleh pemerintah. Tentu mungkin di tahun pertama di dalam merealisasikan visi misi atau program kerja dari gubernur dan wakil gubernur. Ini sedikit banyak kasus COVID ini kan mempengaruhi karena ada refocusing anggaran seperti itu. Nah, tentu publik juga pengen tahu nih, Pak Krisna Putra, seberapa besarkah pengaruh COVID ini terhadap program yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah kaitan dengan 33 program kerja yang disampaikan itu?
Memang pada dasarnya semua OPD atau satuan kerja itu ada yang namanya rencana kerja SKPD. Oke. Nah itu misalnya pendidikan, dia mendapatkan janji kerja di bidang apa-apa saja, masuk smart school dan sebagainya yang ada di situ gitu. Itu sudah ada capaian kriterianya. Jadi per tahun capaiannya sekian persen, kemudian selama 5 tahun capaiannya sekian persen. Tapi memang dalam perjalanannya karena memang ada refocusing anggaran di COVID ini, tapi sepertinya nggak terlalu berdampak, tetapi tidak signifikan. Karena sekarang kita kan menghadapi new normal dengan tatanan kehidupan baru ataupun yang disebut adaptasi kebiasaan baru atau adaptasi kehidupan baru. Ini kemarin disiapkan dana oleh pemerintah provinsi sekitar 246 miliar, tapi dievaluasi Dana kemarin untuk penanganan COVID. untuk penanganan COVID. Tetapi ini di refocusing dari SKPD lainnya. Tapi kemarin dilaporkan oleh Pak Gubernur juga waktu MOU penandatanganan dengan BPKP dan Kejaksaan Tinggi tentang pendampingan yang habis sekitar 78 miliar. Jadi hanya beberapa, nggak sampai 40% ya untuk itu. Tapi kita sudah mendapatkan predikat dan sebagainya dengan uang tersebut. Nah nanti mekanisme anggaran uang tersebut akan dikembalikan lagi ke OPD SKPD masing-masing. SKPD masing-masing. Jadi nggak ya mungkin ada yang tidak tercapai, tetapi ada juga yang mungkin karena peruntukannya adalah memang harus dilakukan untuk refocusing, saya pikir nggak terlalu signifikan tapi mungkin ada, tapi enggak. Itulah tadi yang dipesankan oleh Pak Gubernur untuk kita evaluasi, termasuk kepemimpinan beliau selama 1 tahun ini, dievaluasi apa-apa yang memang jadi target itu belum bisa terlaksana. Ini nanti akan kita evaluasi semuanya. Oke. Ini kan kita sudah masuk tahun kedua, Ya, ya. masuk Kalau hitungan bulan, berarti 12 bulan sudah lewat, tinggal 48 bulan lagi. Gitu. Artinya 33 program kerja selama 48 bulan ini itu kan ditunggu oleh masyarakat. Ya. Ini masuk ke tahun kedua. Mungkin Pak Irwan ada mungkin saran masukan yang ingin disampaikan dengan pemerintah, apa yang harus dilakukan supaya program kerja yang disampaikan itu di tahun kedua bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perencanaan yang baik untuk keberhasilan yang optimal. Tahun ini perencanaan saya fokus pada petani Lampung Berjaya. Kartu Petani Berjaya tadi sudah sampaikan, kemudian Pak Gubernur beserta jajaran juga sudah melihat di mana titik-titik lemah yang perlu dikuatkan. Tadi sampaikan bahwa masih ada beberapa blank spot untuk wilayah kita. Kalau itu diselesaikan, maka titik lemah itu sudah selesai. Artinya Kartu Petani Berjaya ini sudah bisa segera di launching. Karena tadi sudah disampaikan juga, Kartu Petani Berjaya itu mengakses juga, maksud saya memberikan pelayanan juga kepada petani anggota itu dari semua aspek. Dari permodalan Pak Gubernur sudah bersinergi dengan perbankan yang ada di Provinsi Lampung ini paling tidak. Dari aspek teknologi itu juga sudah ada, dari aspek pendampingan, dari aspek sarana prasarana pertanian, dari pupuk sampai obat-obatan dan benih bermutu, itu sudah semua dikonsolidasikan dan diintegrasikan. Tinggal saja KPB ini sudah optimal di launching. Karena materi KPB pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu sudah semua. Masyarakat
tidak sabar menunggu ini di launching KPB beserta manfaat-manfaatnya yang akan diterima oleh petani. Nah, menurut saya jika memang ini kita sudah masuk kepada atau pada tatanan baru setelah COVID-19, maka kalau ini segera di launching itu akan terjadi akselerasi dalam pembangunan pertanian menuju petani Lampung Berjaya. Dan sarana prasarana untuk itu sudah dipersiapkan insya Allah secara matang, dan jika itu di launching maka ini sudah bisa berjalan dan terjadi lonjakan yang signifikan di tahun kedua ini karena memang persiapan itu sudah dilakukan. Saya pikir itu. Mungkin pertanyaan yang sama dengan Pak Prof. Komsarial gitu ya, karena ini masuk di masa pemerintahan tahun kedua. Kira-kira nih saran masukan untuk pemerintah, apa yang harus dilakukan, Prof? Ya dari 33 program itu ya dikerucutkan, yang diprioritaskan dulu itu ada 9. Oke. Ya, menurut saya 9 ini harus diselesaikan dulu. Jangan sampai nanti programnya itu agak timpang sana, timpang sini. 9 program ini. Kalau saya lihat 9 program itu infrastruktur, itu sangat bagus sekali. Terus pariwisata, terus ekonomi, itu tadi. Setelah selesai 9 program ini, karena waktunya kan masih panjang. 48 bulan. 48 bulan itu kan bekerja. Dan saya perhatikan Pak Gubernur ini kerjanya kayaknya 1 kali 24 jam. Kenapa? Rumah beliau itu tetangga saya. Hari Minggu, hari Sabtu kerja. Jadi terpantau ya, Prof? Terpantau, karena tetangga saya di Sultan Agung itu. Nah itu tadi saya lewat di situ terus. Gitu. Jadi barangkali dia prioritas dulu ya, karena dia dari 33 itu saya perhatikan mengerucut 9 prioritas dia. Ya, pertama mengenai ekonomi, gitu. Itu sangat ditekankan sekali beliau mengenai ekonomi. Karena perkembangan suatu daerah atau provinsi diukur dari ekonominya. Kalau ekonominya baik, semua kan baik. Jadi itu seperti itu. Jadi menurut saya dia pakai skala prioritas dulu. Skala prioritas, setelah itu baru yang sisanya itu dilaksanakan pada akhir kepemimpinan beliau itu sendiri. Jadi fokus selesaikan satu-satu gitu ya, Prof ya? Iya. Oke. Nah, jadi mungkin gini tuh Pak Krisna. Di masa pandemi Covid ini, laporan kemarin dari BI, pertumbuhan ekonomi kita triwulan pertama itu sangat anjlok sekali. Hanya sekitar 1,7%. Dibanding beberapa tahun sebelumnya, ini termasuk pertumbuhan ekonomi paling buruk. Ini tentu kan tantangan untuk pemerintah daerah. Ini sekarang Pak Gubernur, Wakil Gubernur sudah masuk tahun kedua. Persoalan bukan hanya persoalan masalah pertanian saja. Persoalan infrastruktur, persoalan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini tahun kedua, apa yang diprioritaskan ini, dan kemudian seperti tadi, bagaimana kemudian menstimulus supaya ekonomi kita di masa pandemi ini bisa kembali grafiknya naik. Ya, jadi ada beberapa program yang jadi prioritas Pak Gubernur. Di bidang pertama itu di bidang infrastruktur, ya, kemudian di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang pariwisata, di bidang pertanian. Ini 5 prioritas yang memang harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Memang beberapa, ya itu tadi, kondisi ini bukan hanya karena berantai, kondisi ini berantai, tapi kita alhamdulillah kalau yang saya dengar kemarin tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya sekitar 2,5% sampai ke tahun 2020 dibandingkan dengan negara-negara lain yang pertumbuhan ekonominya minus. Indonesia memprediksi sekitar 2,5%. Makanya tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur untuk dikumpul lagi pelaku-pelaku usaha ini. Pelaku-pelaku usaha ini bagaimana dengan kondisi yang new normal ini
tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Ini akan dikumpulkan lagi oleh Pak Gubernur, masukan-masukan dari kemarin sebenarnya sudah ada masukan dari itu ya, dari pelaku-pelaku dari perguruan tinggi terhadap ketahanan pangan kita. Itu juga udah Pak Profesor Irwan hadir ya waktu itu ya. Udah itu untuk memperkuat ketahanan pangan kita yang terutama di situ. Karena apa? Sektor ketahanan pangan ini juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi kita yang sangat tinggi di Provinsi Lampung. Kalau nggak salah PDRB di bidang pertanian itu sekitar 30% ya. 30% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Jadi ini kemarin sudah dilakukan masukan-masukan itu. Jadi kita sebenarnya menghadapi new normal ini sudah banyak pelaku-pelaku di Provinsi Lampung ini yang dimintai pendapatnya oleh Pak Gubernur, karena yaitu tadi boleh ada pandemi COVID tetapi tidak mengganggu sektor-sektor usaha lainnya. Bagaimana membangkitkan ini tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap menggunakan kaidah-kaidah aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertarget sekitar 2,5 ya, setidak-tidaknya kita bisa mengikuti itulah. Nah, jadi memang kemarin kita sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan diskusi soal 1 tahun masa pemerintahan, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Kita sampaikan lewat media sosial dan itu banyak sekali harapan dan komentar. Banyak sekali harapan dan komentar, ada ratusan. Tapi kita tidak bisa mungkin dalam kesempatan ini kita sampaikan semua. Betul. Jadi kita hanya pilih beberapa. Ada pertanyaan dari Air Salvani. Ya, disampaikan harga komoditas pertanian kok makin turun, Pak. Terutama karet, lada, kopi. Ketiga ini paling parah, Pak. Silakan mungkin ditanggapi Pak Krisna. Berkaitan dengan harga komoditas yang semakin menurun, memang itu tren daripada nasional, kemudian juga tren daripada biasanya kalau ya supply demand itu berlaku gitu. Untuk yang komoditas-komoditas yang ekspor memang kemarin ada penurunan daripada harga-harga itu, karena harga-harga ini kan berkaitan dengan permintaan daripada internasional. Memang ada beberapa karet dan sebagainya itu agak menurun dibanding, tapi karena permintaan internasionalnya memang menyebabkan itu berpengaruh terhadap harga-harga pasar. Tapi pemerintah tetap melindungi itu. Pemerintah tetap melindungi, tetap melakukan pembinaan pada KUD dan sebagainya untuk perkebunan dan sebagainya. Mungkin itu. Mungkin dari Prof. Irwan, seperti tadi disampaikan penanya kita masuk dalam diskusi hari ini. Jadi memang ini termasuk persoalan yang klasik masalah harga ini, gitu ya. Beberapa produk selama ini sering dikeluhkan sama petani kita. Nah, kira-kira pemerintah harus seperti apa ini? Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah sampaikan juga, saya hanya sedikit menambahkan, karena harga, apalagi komoditas ekspor, itu sangat ditentukan bukan untuk wilayah kita provinsi dan bukan hanya nasional tapi juga internasional. Nah, oleh karena itu mungkin ada salah satu strategi bahwa contohnya yang sudah berjalan itu adalah kopi. Ya, jadi pada saat kopi turun dan dia memiliki daya simpan atau masa simpan yang lebih tinggi. Kalau petani kita sanggup menahan itu sampai harga baik, itu baik. Tapi kalau tidak, intervensi pemerintah itu bisa mengoptimalkan pasar dalam negeri. Nah, kira-kira begitu. Supaya antara supply dan demand antara negara pengimpor komoditas ini dengan serapan di dalam negeri itu bisa balance dan pada akhirnya harga itu masih bisa dipertahankan. Saya pikir diversifikasi buyers atau pengguna itu perlu dioptimalkan di tingkat
lokal kita, baik provinsi maupun tingkat nasional. Itu salah satu strategi yang bisa kita atasi pada saat terjadi oversupply dari kita kepada negara-negara pengimpor itu. Dan kalau ini kita optimalkan penggunaan di dalam negeri, saya rasa kesenjangan antara supply dan demand kita itu bisa dikurangi. Dan tentunya ini politik dagang di tingkat internasional yang memang di tingkat pusat ini kelihatannya perlu dikuatkan lagi. Bukan pada level kita nih, provinsi ini. Nah, tapi untuk kita mengatasi itu, ya ini sekarang saya udah lihat kalau minum kopi itu di Lampung. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau mau minum teh itu ada di Jawa Barat, nah gitu. Kalau orang Lampung minumnya kopi, nah gitu. Kira-kira promosi seperti itu sehingga jadi brandnya harus dibangun gitu ya Prof ya. Brand image bahwa kopi Robusta Lampung itu lebih baik. Nah, kira-kira begitulah. Oke. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang kita bacakan. Ini dari Kenzo Di Matteo. Apa kabar program Kartu Petani Berjaya dan Nelayan Berjaya? Dari awal ini program unggulan yang disampaikan di beberapa media, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Nah, tadi kita sudah bahas soal ini, gitu ya. Nah, mungkin ini dari Pak Prof. Syarial, bagaimana, apakah komunikasinya mungkin yang kurang terhadap masyarakat sehingga kurang tersosialisasikan atau seperti apa gitu, Prof? Ya, tadi sudah Pak Krisna menjelaskan ya, Kartu Petani Berjaya itu sudah semua disosialisasikan ya. Bahkan BIMTEK-nya itu sudah dilaksanakan juga. Barangkali yang bertanya itu informasinya belum sampai kepada beliau sendiri. Nah, jadi menurut saya Kartu Petani Berjaya itu sudah semua, bahkan daripada saya dengar itu dari bulan Desember ya Pak ya. Oktober itu sudah kita uji coba. Di Gadingrejo. Oktober. Bahkan karena ini pandemik ini untuk launchingnya agak diundur gitu tadi. Jadi saya pikir Kartu Petani Jaya ini ya jalan terus. Oke, mungkin Pak Krisna ada yang mau ditambahkan? Cukup. Nah, jadi terima kasih nih para narasumber yang hadir hari ini, diskusi yang luar biasa. Kita sih masih banyak lagi ini yang mau kita diskusikan ya. Soal 1 tahun tadi udah selesai, ini 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ini masih banyak lagi gitu. Tapi mungkin kita nggak bisa selesaikan hari ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas penyampaian materi-materi yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan diskusi yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat kita, masyarakat Lampung, seperti tagline Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, masyarakat Lampung berjaya. Semoga tahun kedua sampai tahun kelima betul-betul kita ini masyarakat Lampung betul-betul berjaya, dan kita masyarakat Lampung semua sama-sama mendukung dan mendoakan semoga sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh Bapak Arinal dan Ibu Husnunia.